nanti kita akan tahu pada hari-hari itu, pada saat-saat seperti itu, apa kita bisa seperti Paulus berkata, aku telah merampungkan semuanya. Menghadapi itu dengan tenang, dengan tabah, bahkan dengan hati besar, karena sudah menang, sudah rampung, hidup ini penuh makna, sudah aku isi, sudah berarti, sudah selesai tugas yang Tuhan berikan kepada aku. Saudara, saya dan saudara akan sulit mempunyai hari-hari seperti itu kalau kita tidak pernah hidup setiap hari merindukan kedatangan Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan akan datang kedua kali, Dia sudah menebus kita, hidup kita menjadi bermakna. Sekarang kita hidup buat Dia, kalau mati pun buat Dia. Kita tahu hidup itu apa. Hidup bukan mencari sesuatu yang mau jadi permanen dalam dunia ini. Kita butuh rumah, tapi rumah kita akan permanen, satu waktu akan tinggalkan. Bagaimanapun hebatnya kendaraan kita, mobil kita, dia akan menjadi rapuh, rusak. Akan kita harus ganti juga. Tidak ada yang abadi. Tapi kita tahu hidupku untuk apa. Kita mencari sesuatu yang kekal. Menggunakan yang sementara, mempunyai nilai-nilai yang kekal. Orang seperti itu nanti pada akhir hidupnya dia bisa berkata seperti Paulus, aku sudah mau berangkat, bukan berakhir. Aku mau pindah ke tempat yang lebih baik, yang jauh lebih baik, yang terbaik. Aku sudah merampungkan semuanya. Aku tidak pernah menyerah kalah. Kalaupun aku kalah, aku jatuh, aku bangkit lagi. Dan sekarang aku sudah siap meraih kemenangan itu. Lalu Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari. Dia bukan seorang fanatisme yang membius diri dengan sesuatu yang muluk-muluk. Tidak berkata, aku sudah mau masuk surga, nanti aku akan diberikan 40 bidadari. Ada orang-orang begitu yakin kalau dia mati syahid katanya, berkorban demi agama, demi membela Allah, nanti di surga disambut, diberikan 40 bidadari. Itu pikiran duniawi. 40 gadis jelita diberikan. Itu pikiran apa, saudara-saudara? Itu ukuran dunia, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Itulah yang memenuhi pikiran mereka. Tapi saudara lihat, Paulus, Tuhan Yesus tidak berpikir mengenai hal-hal yang seperti itu. Tidak ada sama sekali hal-hal yang bersifat duniawi. Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, the crown of righteousness. Bukan crown yang bertampakan intan permata, berlian berapa puluh karat, no. Tapi mahkota kebenaran. Itulah yang dirindukan oleh Paulus. Sebab Allah itu adalah kebenaran, mahkota yang mulia, suatu kehormatan dari Allah sendiri, kehormatan yang suci, kehormatan yang abadi. Tapi seperti Yesus Tuhannya, demikian juga Paulus. Dia tidak cuma ingat dirinya, saudara-saudara perhatikan. Waktu dia melihat dia sudah menyelesaikan pertandingan secara gemilang, dia menjadi pemenang, dia akan menerima mahkota yang mulia tersebut. Dia langsung ingat rekan-rekannya, murid-muridnya, orang-orang percaya, jemaat biasa yang masih ada di dunia. Lalu Paulus berkata, tetapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya aku yang akan mendapat mahkota, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Luar biasa orang. Dia sudah tinggal sejengkal lagi menerima kemuliaan tersebut, tapi dia berkata, not only me, kalian juga. Bila kalian merindukan kedatangannya, kamu masing-masing dan kamu sekalian akan menerima mahkota yang mulia itu. Saudara, kiranya kerinduan Tuhan Yesus kita sambut. Kita pun merindukan Dia. Kalau Dia selalu merindukan kita, apa kita pun merindukan Dia. Hari ini dalam renungan untuk buletin, saya menerjemahkan sebuah kisah tentang seorang yang
miskin mungkin, dia kerja keras, tapi dia cinta Tuhan. Saudara boleh baca. Setiap siang dia datang ke sebuah gereja, hanya untuk mengucapkan beberapa kalimat doa. Selalu setiap hari itu saja. Dia bilang kepada Pak Pendeta, dia tidak tahu bagaimana berdoa, lebih banyak dan doa yang lain. Setiap hari dia cuma bilang, saya datang lagi Tuhan. Kemarin sudah datang, hari ini saya datang lagi Tuhan. Sekedar memberitahukan betapa bahagianya saya semenjak Engkau mengampuni dosa saya dan kita menjadi sahabat. Saya tidak tahu banyak bagaimana sepatutnya berdoa, namun saya selalu merindukanmu setiap hari. Maka Tuhan Yesus, di sini aku, Jim, datang melapor diri. Jadi setiap hari Jim bilang, here am I, Lord Jesus. Jim, check in. Jim, checking in. Datang melapor diri. Seperti masukkan kartu, dia berangkat kerja pagi, masuk kerja, pasang kartu, pulang kerja, masukin lagi kartu ke mesin itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Aku datang, check in. Aku ingat dan rindu Engkau. Ketika dia datang ke gereja, pendeta kemudian cari kemana dia. Oh, ternyata katanya dia masuk rumah sakit. Pendeta kunjungi, lalu perawat bilang, orang ini mengherankan sekali. Gak ada yang kirim kartu, gak ada yang kirim bunga, apalagi yang besuk, gak ada yang kunjungi dia. Tapi dia selalu sukacita, ceria. Jadi pendeta datang, duduk di ranjangnya bilang, kata perawat, kamu ini aneh, gak ada yang kunjungi kok, kamu selalu senang kelihatannya, begitu ceria, tabah. Lalu Jim bilang, keliru dia, perawat itu gak tahu. Setiap siang, teman baikku selalu datang ke sini. Dia duduk di sini, dia pegang tanganku. Dan teman baikku berkata begini, aku datang lagi Jim, sekedar untuk memberitahukanmu bahwa betapa bahagianya aku semenjak aku menebus dosamu dan kita menjadi sahabat. Aku senang mendengar suaramu dan selalu merindukanmu setiap hari. Maka Jim, di sini aku, Yesus, datang melapor diri. Saudara, kita nggak bertepuk sebelah tangan. Bahkan Tuhan Yesus jauh lebih rindu untuk bersama dengan kita sebelum kita rindu bersama dengan Dia. Apalagi kalau kita merindukan Dia, Dia berkata, aku pun selalu merindukan engkau. Marilah kita merindukan Dia. Bukan cuma berkatnya, merindukan dirinya setiap hari, menunggu kedatangannya. Kalau Dia belum datang sampai kita meninggal, kita yang datang berjumpa dengan Dia. Bukan seperti Paulus. Demikianlah sikap hati orang Kristen. Dan dikuatkan oleh perjalanan kudus, kita selalu ingat hal tersebut. Jangan hidup untuk yang sementara. Hiduplah ingat untuk yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan mengajak kita berdoa, kemudian nanti mengundang Saudara Chun dan Taufik untuk mendampingi saya melayani perjamuan ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ungkapan hatimu yang dicatat sehingga kami mengerti bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau bukan cuma ingat dirimu yang akan menjadi pemenang, tapi Engkau rindu berbagi bersama dengan kami. Engkau selalu rindu untuk bersama-sama dengan kami agar kami berbagian di dalam berkat kemuliaan-Mu. Engkau rindu pada suatu hari berkata kepada kami, sabarlah, diberkatilah hai hamba-hamba yang baik dan setia. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Oh Tuhan, Engkau merindukan hari itu. Pada saat Engkau boleh mengundang kami masuk, duduk semeja bersama dengan Engkau dalam perjamuan kerajaan Allah, perjamuan yang kekal, kebahagiaan yang tidak pernah berubah. Berilah kami juga suatu kerinduan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kerinduan untuk sesuatu yang bernilai kekal, yang mulia menurut penilaian Allah, bukan penilaian dunia. Buatlah kami karenanya menjadi orang-orang yang tabah seperti Engkau sendiri Tuhan Yesus, seperti Paulus hamba-Mu
dan juga hamba-hamba Tuhan yang lain. Seperti Yohanes yang tahu ketika tahu Tuhan itu akan datang segera, bukan takut, bukan menghindar, melainkan berkata, amin, datanglah segera Tuhan, karena dia pun merindukan Engkau. Berilah kami kerinduan seperti itu, tidak melupakan Engkau ya Tuhan, supaya hidup kami bukan untuk sesuatu yang sementara yang akan musnah di dunia ini, melainkan buat sesuatu yang bernilai kekal, tidak ada habisnya. Berkatilah perjamuan berikut ini ya Tuhan, agar melaluinya iman kami disegarkan, cinta kasih kami diperbaharui, dan kesetiaan kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.